Mengapa Kepala BAIS TNI mundur? Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI Letjen Yudi Abrimantio resmi mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan oknum BAIS yang melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Andri Yunus. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan proses penyerahan jabatan telah dilakukan pada hari Rabu 25 Maret. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pengunduran diri Kepala BAIS TNI ini menandai babak baru terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Sebelumnya, pada 18 Maret yang lalu, Pusat Polisi Militer TNI menyatakan telah menangkap 4 orang yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Keempatnya diketahui merupakan anggota Denma BAIS TNI dari Matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 4 orang anggota BAIS yang dimaksud adalah Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Hingga saat ini, menurut Maijen TNI Aulia Dwi Nasrullah, keempat terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan tim penyelidik internal TNI. Kedua, namun polisi menyampaikan beberapa fakta yang berbeda. Polda Metro Jaya menduga total pelaku lebih dari 4 orang. Selain itu, polisi mengumumkan 2 eksekutor penyiraman berinisial BHC dan MAK yang berbeda dengan keterangan dari TNI. Ketiga, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melontarkan kritik keras terhadap pergantian jabatan Kepala BAIS TNI, bahwa pergantian jabatan tersebut tidak cukup untuk menuntaskan proses hukum dalam kasus tersebut. Kalau pertanggungjawaban hukum, apakah ia akan dihadapkan pada proses hukum? Apakah ia dinonaktifkan dari jabatannya? Apakah ia dinonaktifkan dari kedinasan militernya sehingga proses hukum bisa berjalan dengan leluasa? Ujar Usman Kamis 26 Maret 2026. Keempat, setelah gelombang desakan kelompok-kelompok sipil agar pemerintah mengungkap aktor intelektual di balik penyiraman air keras atas aktivis Kontras, akhirnya Presiden Prabowo merespon. Prabowo berjanji akan mengusut tuntas siapa yang menyuruh dan membayar sejumlah anggota TNI yang menjadi pelakunya. Prabowo juga berkata bahwa dirinya sedang mempertimbangkan pembentukan tim independen guna mengusut aktor intelektualnya. Kita bisa pertimbangkan pembentukan tim pencari fakta independen, asal independen ya, jangan semua LSM yang sudah a priori benci dengan pemerintah yang dapat uang dari luar negeri, kata Prabowo di hadapan sejumlah wartawan dan pakar Kamis 19 Maret malam. Prabowo tidak merinci lebih lanjut dari jawabannya tersebut. Kelima, peneliti pertahanan dan keamanan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Muhammad Haripin, ragu para tersangka bertindak atas inisiatif sendiri. Kenapa? Karena secara normatif dan struktural, militer terikat dengan sistem komando hierarki yang ketat, kata Haripin. Personel dari level bawah hingga atas harus mengikuti tatanan, norma, aturan, dan juga perintah di unit atau institusinya. Fungsi BAIS TNI antara lain melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait ancaman terhadap kedaulatan dan pertahanan negara dari dalam maupun luar negeri. Namun dalam pelaksanaannya, kata Haripin, fungsi intelijen kerap kali digunakan untuk kepentingan politik dan menekan masyarakat. Cara-cara ini telah lama terjadi di Indonesia. Ini seperti lagu lama yang diputar kembali. Praktek lama, habitus yang tidak pernah hilang selama 28 tahun reformasi. Kultur kekerasan tentara, kultur represinya, kultur intimidasinya, terornya itu sampai sekarang masih kental, katanya. Menurut peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, LESPERSI, Beni Sukadis, tindakan kekerasan terutama yang memiliki nuansa politik jarang sepenuhnya dari inisiatif individual. Dugaan keterlibatan unsur BAIS TNI sebagai institusi intelijen strategis memperkuat indikasi bahwa peristiwa semacam ini bisa saja terkait dengan dinamika internal yang melibatkan lebih dari sekedar pelaku lapangan, kata Beni. Dalam prakteknya, relasi komando tidak selalu hadir dalam bentuk perintah eksplisit, tetapi juga melalui bahasa tidak tertulis berupa sinyal, ekspektasi, dan kultur organisasi. Pertanyaan yang mengemuka, akankah kasus ini akan menjangkau aktor intelektualnya? Paham sampai di sini? Salam melek politik.